Saya ini kapok dengan Wahabi. Kenapa? Sehari-hari qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, qala Ibnul Qayyim. Enggak ada qala Rasulullah. Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim, bin Abdul Wahab, Al-Albani. Akhirnya keluar dari Wahabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi teman-teman semuanya, di video ini saya akan mereaksikan tentang perkataan tuduhan Kiai Idrus Ramli terhadap dakwah salafiyah, dakwah salafi. Jadi Kiai Idrus Ramli berkata bahwa dia pernah menjadi Wahabi dan katanya Wahabi itu tidak ada qala Rasulullah, yang ada cuma qala Ibnu Taimiyah, qala Syekh Abdul Wahab, qala Syekh Albani. Nah, jadi ini tujuan kita itu untuk meluruskan ya, bukan untuk menjelekkan, ya bukan untuk memburuk-burukan ataupun merendahkan Kiai Idrus Ramli. Jadi kita akan meluruskan perkataan Kiai Idrus Ramli. Apakah benar Wahabi ini cuma mengambil qala Ibnu Taimiyah, qala Syekh Abdul Wahab, qala Syekh Albani? Nah, mari kita akan tampilkan ya pernyataan Idrus Ramli. Dia menyebutkan, dia berkata seperti itu. Oke. Saya ini kapok dengan Wahabi. Kenapa? Sehari-hari qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, qala Ibnul Qayyim. Enggak ada qala Rasulullah. Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim, bin Abdul Wahab, Al-Albani. Akhirnya keluar dari Wahabi, ikut Ikhwanul Muslimin. Setelah ikut Ikhwan, qala Al-Hasan Al-Banna, qala Al-Imam Hasan, semuanya Hasan Banna. Akhirnya ikut ulama sufi. Setelah ikut sufi apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasul. Wah, ini cocok ini. Kalau yang ustad-ustad gak sadar. Mengapa? Ya sudah menikmati. Sudah menikmati manisnya Wahabi. Apa manisnya Wahabi? Ustad Wahabi itu 1 bulan gajinya 25 juta. Mungkin. Subhanallah ya teman-teman semuanya. Dia sudah menuduh bahwa Salafi Wahabi itu berpedoman bukan Al-Quran dan As-Sunnah, akan tetapi mengambil perkataan para ulama saja. Sebagaimana perkataan Idrus Ramli tadi, qala Ibnu Taimiyah, qala Syekh Abdul Wahab, qala Syekh Albani. Ini semestinya hanyalah tuduhan ya teman-teman ya. Jadi ya Idrus Ramli juga menyebutkan Salafi Wahabi digaji $1.000. Subhanallah. Ini adalah fitnah. Nah, oke teman-teman semuanya ya. Mari kita tampilkan bagaimana Ustadz Salafi ini menjelaskan sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Qala Allah, qala Rasul. Oke. Mari kita dengarkan dan mari kita saksikan bersama. Di dalam surat Al-Isra itu Allah berfirman, ulaika yad'un. Mereka itu berdoa kepada Allah. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Jalla wa Ala. Allah berfirman dalam surat An-Naml, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, tiada yang mengetahui perkara gaib di langit dan yang di bumi kecuali Allah. Gaib. Nabi bersabda, "Man ata kahinan aw 'arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila 'ala Muhammad." Hadis riwayat Imam Ahmad. Barang siapa yang mendatangi dukun atau orang pintar. Orang pintar tentunya menurut orang bodoh. Barang siapa yang mendatangi dukun atau orang pintar. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Luqman ayat ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nas may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin." Kata Allah, di antara manusia
ada yang membeli lahwal hadis, perkataan-perkataan gak berguna. Perkataan yang tidak berguna ini, kata Allah, menyesatkan orang dari jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kata Allah. Lalu apa yang dimaksud dengan lahwal hadis di antara para sahabat? Muridnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang melihat sendiri ayat ini turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terdapat beberapa riwayat. Salah satunya dari mufassir umat ini Ibnu Abbas. Ibnu Abbas yang Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, Allahumma allimhu ta'wil wa faqihu fid din. Ya Allah, ajarkan tafsir kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan, lahwal hadis al-ghina wa ashbahuh. Lahwal hadis yang kata Allah menyesatkan, ini adalah nyanyian dan yang semisal dengan itu. Dalam riwayat yang lain pula dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an, beliau mengatakan, huwa wallahil ghina, huwa wallahil ghina, huwa wallahil ghina. Demi Allah, itu nyanyian maksudnya. Demi Allah, itu nyanyian. Dan ini juga Masya Allah ya teman-teman semuanya ya. Jadi saya tampilkan ini adalah Ustaz Salafi ya, yang berdakwah sesuai Al-Quran dan Sunnah, yaitu qala Allah qala Rasul. Adapun tentang mengambil perkataan ulama ya, seperti Ibnu Taimiyah ataupun Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan Syekh Albani, itu untuk menjelaskan ya teman-teman semuanya, bukan kita mengambil langsung kita membenarkan. Itu untuk menjelaskan bagaimana cara menyampaikannya ya. Nah, jadi teman-teman semuanya ya, semestinya itu adalah tuduhan kepada dakwah salafi ya, agar dakwah salafi ini terlalu fanatik ya terhadap perkataan para ulama. Semestinya enggak ya, semestinya enggak. Itu hanya tuduhan Kiai Idrus Ramli. Jadi dakwah salafi ini adalah dakwah berdasarkan Al-Quran maupun As-Sunnah dan sesuai pemahaman para sahabat. Jadi mengikuti pemahaman para sahabat dan bukan mengikuti perkataan para ulama. Nah, oke teman-teman semuanya, mari kita lanjutkan kembali. Selain ditegaskan dalam Al-Quran, ditegaskan juga dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya hadis yang masyhur yang disebut dengan hadisul wali, hadis tentang wali yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala sahihnya, ketika Allah dalam hadis qudsi berbicara tentang wali Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan an-nawafil, perkara-perkara sunnah, yaitu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta uhibbahu, sampai aku pun mencintainya. Ini ciri-ciri wali. Dia harus beribadah, mendekatkan dirinya kepada Allah, bukan hanya yang wajib-wajib, yang wajib jelas dia lakukan. Bahkan bukan cuma yang wajib, dia mengerjakan yang sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaqtatilu inda kanzikum thalatha." Akan berperang di sisi kanz kalian. Kanz itu artinya perbendaharaan. Ya. Perbendaharaan harta. Akan berperang di kanz kalian 3 orang. Kulluhum ibnu khalifah. Semuanya adalah anak khalifah. Semuanya adalah anak apa? Khalifah. Ini kalau diambil hadits ini sudah bantahan untuk mereka. Mereka itu tidak meyakini ada khalifah sekarang. Di surat Ar-Rum ayat 21. Allah Jalla Jalaluh menyebutkan salah satu tanda-tanda keesaannya, kebesarannya, yaitu rumah tangga. Apa kata Allah? Nah, silakan dibaca. Di dalam surah Yunus, surah 10, antum catat. Di surah Yunus, surah 10, di ayat 106, Allah berfirman, "Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk, fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin." Jangan kamu berdoa, jangan kamu minta kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat kepada kamu dan tidak menolak bahaya dari kamu. Jika engkau lakukan demikian, maka engkau termasuk orang yang zalim, artinya musyrik. Nah, alhamdulillah ya teman-teman semuanya. Jadi saya sudah tampilkan ya penjelasan oleh beberapa ustadz salafi ya. Yang pertama tadi ya, penjelasan oleh
Ustadz Zainal Abidin ya, dan Ustadz Farhan, kemudian dan seterusnya ya. Nah, jadi teman-teman semuanya, kita sudah mendengarkan ya. Jadi kita sudah melihat ya, yang disampaikan, yang didakwahkan oleh Ustadz Salafi itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, yaitu qala Allah, qala Rasul ya. Adapun beliau mengambil perkataan ulama itu adalah untuk menjelaskan ya. Jadi kita sebagai kaum muslimin ya, kita tidak fanatik terhadap para ulama ya. Jadi para ulama bisa saja benar, bisa saja salah-salah. Tapi kalau qala Allah, qala Rasul udah pasti benar. Nah, oke teman-teman semuanya ya. Jika video ini baik, jangan lupa like dan subscribe ya di channel Cahaya Hidayah. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.